Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Mutiara Cantika dengan NIM 2001 4160 2407 dari offering B20 akan memaparkan jawaban dari soal UTS Pendidikan Kepemudaan. Setelah menyimak video yang Mas Muslim sajikan di Si Kejar mengenai Bapak Joko Widodo yang bicara perkara pemuda digital, ada hal yang perlu saya garis bawahi, yaitu ketika Bapak Joko Widodo berkata, pemuda mestinya tidak dibatasi usia. Usia bukan batasan dan usia juga bukan jaminan. Kita semua harus tetap muda. Yang muda harus terus berbekali diri dengan yang terkini, terbaru. Generasi sebelumnya harus meremajakan diri, mengadopsi cara-cara baru dalam berpikir dan bekerja. Nah, menurut saya, kalimat tersebut adalah hakikat yang sebenarnya dari pemuda digital. Karena memang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai warga negara Indonesia atau warga negara manapun, kita tidak bisa meminta keringanan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan cara yang sama, dengan jalan yang sama. Karena era disruptif. Kita tidak bisa terus menggunakan cara lama, sementara zaman itu bersifat dinamis. Selamanya tidak akan stagnan. Ya, kecuali dunia memang sudah berakhir. Pemuda memiliki peran sebagai kekuatan moral. Maksudnya, pemuda perlu memiliki kemampuan mengelola dan mengendalikan diri dari kecenderungan yang bersifat destruktif. Misal, meskipun seorang pemuda bernama Yayat adalah seorang pencopet, karena Yayat hidup di jalanan sedari kecil, tetapi Yayat tetap membantu seorang ibu hamil ketika ibu hamil itu terlihat kesakitan, dan kemudian Yayat membawa ibu hamil itu ke rumah sakit. Selanjutnya, pemuda memiliki peran sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial digambarkan sebagai seperangkat aturan dan standar tertentu dalam masyarakat yang membuat individu terikat pada standar konvensional, serta penggunaan mekanisme formal. Misal, meskipun seorang pemuda bernama Ijat sedang sakit punggung, Ijat tetap membungkukkan diri ketika berjalan melewati ibu-ibu pengajian yang sedang duduk di bawah. Itu semua dilakukan karena Ijat harus sopan terhadap yang lebih tua. Terakhir, pemuda memiliki peran sebagai agen perubahan. Maksudnya, pemuda bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Misal, Mail, seorang dokter muda, melakukan sosialisasi di kampung Durian Runtuh mengenai pernikahan muda dan alat kontrasepsi. Mail berusaha untuk memaparkan bahaya dari pernikahan muda dan sulitnya memiliki keturunan yang berjumlah banyak untuk ekonomi yang biasa saja. Nah, ini dilakukan supaya warga kampung Durian Runtuh itu mau melakukan pernikahan sesuai usia yang aman dan mempunyai anak tidak lebih dari 2 seperti yang dianjurkan pemerintah. Karena jika perekonomian biasa saja sementara anak banyak, maka rantai kemiskinan tidak akan pernah terputus. Pemuda itu menyukai segala hal yang menyenangkan. Bagi mereka yang salah satu di antaranya adalah hiburan seperti tari dan lagu. Saya pikir yang bisa dilakukan pemuda dalam mempertahankan peradaban, kebudayaan, dan kearifan lokal adalah dengan menciptakan hiburan dengan sentuhan khas bangsa Indonesia. Misalnya, saat ini banyak fanboy atau fangirl grup dari Korea Selatan, maka lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pentas seni dan sejenisnya itu harus membuat tema yang mewajibkan pemuda membuat tari dengan sentuhan khas Indonesia. Kemudian musik. Nah, akan lebih baik jika semakin banyak musisi yang menciptakan karya seperti Lati Weird Genius. Terakhir, bagi para pengusaha muda di bidang pakaian, bisa membuat baju dengan cerita bergambar mini yang disablon, kemudian diberi barcode juga agar ketika di-scan cerita rakyat itu bisa pemuda baca secara lengkap. Menurut saya, itu kegiatan yang menyenangkan. Menurut saya, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menyibukkan diri dalam kegiatan positif, terlepas dari pemuda itu terpaksa atau tidak. Misalnya, mahasiswa yang sehari-hari saja sudah sibuk berkuliah. Nah, untuk mengisi waktu kosong bisa dengan mengikuti organisasi, baik dalam jaringan maupun tatap muka. Dengan begitu, mahasiswa tidak akan punya waktu luang yang disia-siakan untuk menggunakan teknologi ke arah negatif ataupun dikuasai teknologi. Karena, waktu mereka sudah tersisa untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Selain itu, pemuda bisa memanfaatkan teknologi untuk bisnis atau media menghibur orang lain seperti membuat konten. Keduanya sama-sama bisa menghasilkan rupiah, sehingga tidak ada waktu di mana pemuda dikuasai oleh teknologi
karena pemuda tahu bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak. Menurut saya, upaya yang bisa dilakukan agar generasi muda tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi, diantaranya adalah dengan fasilitator atau pihak dari pemerintah yang mengadakan sosialisasi mengenai kemajuan teknologi. Dengan begitu, mereka orang dewasa dapat mengontrol penggunaan teknologi oleh yang lebih muda, yang masih membutuhkan arahan. Jadi, menurut saya sebenarnya dimulai dari orang dewasa, atau orang yang memiliki tanggung jawab terlebih dahulu. Ketika mereka sudah mengerti, maka mereka bisa mengawasi penggunaan teknologi yang lebih mudah dan mencegah yang lebih mudah untuk menggunakan teknologi ke arah yang tidak seharusnya. Pemuda itu cenderung kesulitan untuk mengontrol diri dari penggunaan teknologi, sekalipun pemuda itu tahu jika apa yang sedang dilakukannya itu mungkin tidak baik karena rasa penasaran mereka yang cenderung besar dan menggebu-gebu. Maka dari itu, yang justru harus diedukasi pertama kali adalah orang tua atau orang dewasa yang bertanggung jawab kepada yang muda ketimbang pemuda itu sendiri. Saya Lydia Mutiara Cantika pamit undur diri. Terima kasih.